Nama saya Nur Sehan, NIM E1A018-075, Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Sebelumnya Ibu mau nanya, apakah ada pertanyaan tentang pelajaran yang kemarin? Tidak, Bu. Oke, anak-anak, sekarang kita akan memasuki pembelajaran selanjutnya, yaitu komponen kimia penyusun sel. Sebelumnya Ibu mau nanya, apakah ada yang ingat apa itu sel? Saya, Bu. Baik, coba Dewi jelaskan apa itu sel. Sel adalah struktur terkecil dari makhluk. Ya, betul. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Selanjutnya kita akan masuki pembelajaran selanjutnya, itu senyawa kimia yang ada dalam sel. Yang pertama itu karbohidrat, yang kedua itu lemak, yang ketiga itu protein, dan yang keempat itu asam nukleat. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu karbohidrat. Bisa kita lihat gambar di samping. Karbohidrat itu sangat vital untuk proses fisiologi di dalam sel makhluk hidup. Berdasarkan fungsinya, karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu karbohidrat sederhana sebagai sumber energi di dalam sel. Yang kedua, karbohidrat rantai panjang sebagai sumber energi di dalam sel. Dan yang ketiga, karbohidrat rantai panjang sebagai komponen struktural organel dan bagian sel lainnya. Karbohidrat ini digolongkan menjadi 3, itu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Selanjutnya kita memasuki komponen kimia yang kedua, yaitu lemak. Kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan. Contoh lemak tuh seperti ikan, kacang. Nah, lemak ini dibangun oleh gliserol dan asam lemak pada sel makhluk hidup. Lemak berfungsi antara lain sebagai komponen membran plasma, hormon, dan vitamin. Pada sel makhluk hidup, lemak terdapat dalam bentuk lemak sederhana, lemak gabungan, dan turunan lemak. Oke, bukan jelaskan satu-satu. Lemak sederhana itu dibangun oleh gliserol dan tiga asam lemak, itu trigliserida. Yang kedua itu lemak gabungan, merupakan ester asam lemak yang jika dihidrolisir menghasilkan asam lemak, alkohol, dan zat-zat lainnya. Yang ketiga, turunan lemak. Steroid merupakan senyawa turunan dari lemak dengan rantai hidrokarbon berbentuk cincin. Steroid terdapat pada protoplasma sel hewan, yaitu hormon kelamin, vitamin D, kolesterol, dan estradiol. Selanjutnya kita akan membahas tentang protein. Bisa kita lihat gambar di samping, itu tentang protein. Protein merupakan senyawa kimia yang sangat kompleks pada sel hidup. Protein mempunyai peran utama, yaitu peran katalitik dan peran mekanik. Peran katalitik ditunjukkan oleh enzim, sedangkan peran mekanik ditunjukkan oleh protein otot. Oke, pembahasan kita yang terakhir itu asam nukleat. Ya, asam nukleat merupakan materi inti sel. Ada 2 macam asam nukleat, yaitu asam ribonukleat atau RNA dan asam deoksiribonukleat atau DNA. Bisa kita lihat gambar di samping. Fungsi dari nukleat ini adalah untuk mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Asam nukleat merupakan polimer nukleotida. Hidrolisis nukleotida akan menghasilkan fosfat, gula pentosa, yaitu ribosa dan deoksiribosa. Dan yang ketiga, asam nitrogen atau basa organik. Basa nitrogen terdiri dari 2 golongan purin dan golongan pirimidin. Basa purin terdiri dari 2 adenin dan guanin. Sedangkan basa pirimidin terdiri atas timin, sitosin, dan urasil. Sekian penjelasan dari Ibu tentang struktur kimia dari sel. Apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang mengerti dari penjelasan Ibu tadi?
Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Sebelumnya, kalian boleh buka halaman 235. Di situ ada soal. Soal itu dijadikan tugas dan dikumpulkan minggu depan. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu akan menutup perjumpaan kita hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.